cobaan menimpa, roh hatiku tergoyah. Iman dan bintang harapan tiada lagi bersinar. Moga iman dan kuasa-Mu sekuatnya pegangku, agar limpah mulia-Mu ku nikmati tak putus. Sang harapan manislah suara-Mu di depan-Mu, hatiku beriak. Di depan-Mu, hatiku sama seperti surya fajar, Tuhan mestilah gelap demi sinar kesungguhan, gelap jadilah terang. Mari Tuhan pelipur datang pada hati duka, harapan dan bahagia mulia besertaku selamanya. Sang harapan manislah suara-Mu di depan-Mu, hatiku beriak. Sang harapan manislah suara-Mu di depan-Mu, hatiku beriak. Di depan-Mu, hatiku beriak. Dua perhentian. Potongan firman saya ambil di dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28 dan 29. Demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudari yang kekasih, sebelum Tuhan mengucapkan kedua ayat di atas, Tuhan telah mengalami satu peristiwa yang besar, yaitu meskipun Tuhan telah memberitakan Injil dari kota ke kota, melakukan banyak mujizat, menyembuhkan banyak orang sakit, namun mereka di kota-kota itu tidak mau bertobat. Namun ayat 25 mengatakan bahwa meskipun ia ditolak oleh orang-orang itu, dia malah dapat berkata kepada Allah, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa." Pada saat yang paling menyulitkan, paling bisa membuat orang putus asa, Tuhan tetap menjunjung tinggi kehendak Allah. Hatinya tetap tenang, damai, tidak terpengaruh oleh situasi. Dia tetap mendapatkan
perhentian. Di ayat 27, Tuhan Yesus membuka rahasia kedamaiannya kepada kita. Sampai ayat 28 dan 29, Tuhan memperlihatkan ada dua macam perhentian dan apa yang harus kita lakukan agar kita tetap memiliki perhentian tersebut. Kata kelegaan atau perhentian di dalam ayat 28 mengacu atau ditujukan kepada perhentian keselamatan, perhentian yang harus didapatkan oleh orang berdosa. Segala yang berkaitan dengan terang, hidup yang kekal, penebusan dosa, pembenaran, semua telah dirampungkan oleh Tuhan Yesus. Asal Anda mau datang kepadanya, Anda pasti mendapatkan perhentian. Selanjutnya, perhentian dalam ayat 29 adalah perhentian atau ketenangan, yakni perhentian yang di dalam batin. Setelah kita menjadi orang Kristen, perhentian yang di ayat ini adalah perhentian yang istimewa, yang berhubungan dengan perhentian kejiwaan. Seringkali, setelah menjadi orang Kristen, seseorang tidak memiliki perhentian di dalam menghadapi perkara-perkara dunia. Itulah sebabnya, perhentian yang Tuhan berikan kepada kita adalah perhentian jiwa, agar ketika kita menempuh penghidupan di dunia ini, tidak ada kekhawatiran dan kegelisahan. Tuhan memberitahu kita alasan Dia mendapatkan perhentian di dalam jiwanya sendiri adalah karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yang pertama, karena ia lemah lembut. Yang kedua, karena ia rendah hati. Lemah lembut berarti halus, ramah, tidak keras, mudah ditanggulangi, tidak melawan. Tuhan juga rendah hati, bahkan sangat merendah. Dia merasa bahwa semua peristiwa yang ia temui di bumi adalah yang sepatutnya. Tuhan tidak mengharapkan menerima perlakuan yang lebih baik. Ia rela menerima semua perlakuan manusia terhadap dirinya. Saudara-saudari, jika kita ingin mendapatkan perhentian yang kedua ini, ada dua perkara yang harus kita perbuat. Pertama, memikul kuk Tuhan. Kedua, belajar kepada Tuhan. Memikul dan belajar adalah dua perkara yang berlainan. Kuk adalah sepotong kayu yang biasa diletakkan di atas punggung lembu, agar lembu itu tidak bebas lagi dan dapat giat bekerja. Kuk adalah kayu yang dipasang sendiri oleh tuannya. Karena Tuhan berkata kepada kita, pikulah kuk yang ku pasang. Bukan dipasang oleh orang tertentu, juga bukan berasal dari iblis. Kuk kita dipasang sendiri oleh Allah. Namun, belajar adalah yang kita pilih. Hari ini, Allah memimpin kita, saudara-saudara, agar kita mau memikul kuknya. Bukan hanya terhadap perkara besar, tetapi juga terhadap perkara kecil dalam hidup sehari-hari kita. Ada kalanya, Allah menaruh kita bersama dengan orang yang sama sekali bertolak belakang dengan sifat dan karakter kita. Semua itu bertujuan agar orang satu menjadi kuk bagi orang yang lain, sehingga masing-masing berkesempatan menampilkan sifat Kristus. Jika kita meronta-ronta, selamanya kita tidak akan memiliki perhentian. Selanjutnya, saudara-saudara, kita bukan hanya perlu memikul beban, juga perlu belajar kepada Tuhan. Teladan Tuhan tercatat di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Dalam teladan Tuhan ini, sedikitnya ada dua hal yang penting. Pertama, Tuhan tidak berdiri dan berbicara apapun bagi keuntungan dirinya sendiri. Dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang kedua, meskipun dia adalah Allah, dia rela dibatasi. Meskipun dia adalah manusia,
dia juga rela dibatasi sebagai hamba. Asal seorang Kristen mau memikul kuk kelemah lembutan dan kerendahan hati, belajar seperti Tuhan yang rela dibatasi, hatinya pasti bisa menikmati perhentian. Jika kita mau belajar kepada Tuhan, setiap kuknya pasti bisa kita pikul. Karena itu, kita tidak seharusnya menggerutu. Kita seharusnya diam, tenang, rendah hati, lemah lembut, dan dengan sukacita menerima kuk dan beban yang Ia berikan kepada kita. Pagi hari namanya breakfast itu break your fast. Jadi Anda sudah semalaman tidak makan, semalaman kosong perutnya, metabolisme sudah terlalu dalam keadaan ya, metabolisme lagi lamban semua. Sekarang sarapan itu penting untuk memacu supaya metabolisme mulai jalan. Dan Anda butuh tenaga untuk beraktivitas. Anda ingat, mau pagi ada kerja, ada tugas, ada aktivitas, ada kegiatan. Harus lakukan pekerjaan itu perlu tenaga. Jadi tenaga itu datang dari sarapan. Jadi sarapan itu penting sekali. Ya, anak kecil sekolah itu perlu makan. Dulu waktu dia berangkat sekolah harus ada makanan supaya bisa berpikir, supaya bisa belajar, ya, beraktivitas. Jadi harus sarapan. Nah, sekarang ingat lagi, makan malam kalau bisa tutup jam 7 malam supaya metabolisme kita istirahat. Lalu jarak antara 2 kali makan itu metabolisme berjalan kira-kira 5-6 jam. Kalau kita maju 6 jam, berarti siang tutup jam 1 siang. Baru maju lagi 6 jam, berarti pagi rata-rata tutupnya jam 7 pagi. Makan pagi kalau bisa sebelum jam 7 pagi. Dan untuk konkretnya, mestinya setengah jam sampai 1 jam sesudah bangun pagi harus sarapan. Sehingga buku-buku menyebutkan early in the morning. Do not skip your breakfast, bahkan big breakfast. Makan besar karena perlu tenaga besar, ya, perlu tenaga yang kuat, ya. Tapi ingat pula, karena kita kerjanya cuma tidak banyak banting tulang, jadi harus ada sejumlah fiber sayur dulu, kemudian protein yang rendah lemak, ya, kasih ayam, mungkin kasih tahu tempe, mungkin kasih telur supaya praktis, ya. Kemudian karbonya menjadi bagian yang terakhir. Dengan demikian Anda tidak akan menjadi kelebihan gula, kelebihan lemak, ditambah lagi 1 jam kemudian bergerak badan, kenyang, berkualitas, hasilnya penuh dengan fiber, protein yang bagus, rendah lemak, dan karbonya tidak berlebihan.